Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar Bunda? Bagaimana kabarnya semuanya? Jawabnya, alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baiklah, Ananda beserta ibunda di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang tahfiz, yang mana alatnya telah kita buat kemarin, dan hari ini Bu Titi akan menjelaskan cara penggunaan alat ini. Baiklah, sebelum memulai kegiatan, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih anak-anak. Baiklah, Bunda dan Ananda di rumah, mari sama-sama kita mulai kegiatan kita. Terlebih dahulu Bu Titi akan memperkenalkan dan cara menggunakan masing-masing alatnya ya. Baiklah Bunda, mari sama-sama disimak cara penggunaan media yang telah kita buat sama-sama di rumah. Yang pertama adalah, sebelum saya menjelaskan tentang penggunaan alat dari masing-masing bentuk di sini, Bunda akan menerima dari sekolah berbentuk lembaran surah yang akan menjadi bahan tahfiz anak-anak di rumah. Di sini saya memberikan surah Al-Ikhlas. Yuk kita mulai. Pertama, Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Masing-masing ayat sudah ibu guru pecah menjadi ada yang 3 bagian, ada yang 2 bagian, tergantung panjang pendeknya ayat tersebut. Nah, fungsi bunga ini adalah jika ayatnya dipotong 3 atau dibagi 3, maka yang Bunda ambil adalah tangkai bunga yang ada 3. Bila 1 ayat dibagi 2, maka yang Bunda ucapkan adalah, yang Bunda ambil tangkai bunga yang ada 2. Nah, ini mewakili potongan ayat. Baiklah, mari kita gunakan cara mempraktikannya kepada anak-anak. Kita ambil kepada ayat 1 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kul. Kul. Kita ucapkan 1 kali. Kemudian jika anak-anak sudah bisa, langsung pada bagian kedua. Namun jika anak-anak belum bisa, ucapkan 3 kali. Kul. Anak-anak mengulang sampai 3 kali. Kemudian jika belum bisa, maka kita minta anak mengulang sampai 5 kali. Kul. 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 Nah, jika mereka sudah bisa mengucapkan itu sampai 5 kali, kita naikkan menjadi potongan kedua. Huwallahu. Anak-anak mengikuti. Kemudian jika belum bisa mengucapkan, diulang sampai 5 kali oleh anak-anak di rumah. Jika 5 kali belum bisa, naik menjadi 10 kali. Mereka mengulang ucapan potongan ayat tersebut. Nah, bagaimana jika anak-anak sampai 10 kali tapi belum mampu untuk mengucapkan ayat tersebut? Nah, sampai di sini di stop. Jangan Bunda tambahkan lagi, karena itu akan membuat anak-anak menjadi bosan. Kita lanjutkan kepada potongan ayat berikutnya. Di sini ada ahad. Ahad mereka ucapkan. Nah, setelah itu kita mengulang kembali dari potongan yang pertama, yang disambung dengan potongan kedua. Qul huwallahu. Anak-anak mengikuti. Biarkan tadi pengulangannya. Jika sudah bisa, maka kita lanjut ke potongan berikutnya. Jika belum bisa, anak-anak mengucapkan 5 kali. Belum bisa juga, diulang menjadi 10 kali. Belum bisa juga, kita stop. Lanjutkan pada potongan berikutnya. Ya. Setelah itu kita mengulang kembali secara berurutan dari potongan pertama sampai potongan ketiga.
Anak-anak diminta menyimak dan Bunda membacanya pelan-pelan. Qul huwallahu ahad. Bunda bisa mengulang selama 3 kali. Sebanyak 3 kali. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Nah, setelah 3 kali Bunda ucapkan, mintalah anak-anak untuk mengulanginya. Ya, sebanyak 1 kali, atau 5 kali, atau 10 kali. Nah, jika mereka sudah mampu untuk mengucapkan itu, maka kita pasang pada bacaan surah Al-Ikhlas di sini. Kemudian biarkan anak-anak menunjuknya sendiri sambil mengucapkan Qul huwallahu ahad. Nah, jika anak-anak sudah mampu untuk mengucapkan itu, maka kita beri reward buat mereka untuk mendapatkan bintang ayat 1. Ya, mereka yang cabut, kemudian bintang ini Bunda berikan kepada anak-anak dan biarkan mereka yang menancapkannya di ayat pertama. Dan begitu seterusnya. Ya Bunda, jika pada ayat 2, misalkan ayat 2, Ananda lupa, masih banyak lupa, biarkan ini tertancap di sini. Ya, sampai di sini kita stop hafalan supaya mereka tidak jenuh. Kemudian kita ajak bermain, ya, biarkan dia istirahat sejenak. Kemudian kita mengulang kembali yang tadi sudah dihafalkan anak dari ayat 1 dan ayat 2. Ya, misalkan, ayo sekarang kita mulai lagi hafalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah, misalkan dia lupa, kita kasih. Nah, kita bantu dengan awal ayat ini. Allahus somad. Misalkan masih bingung, oke, tidak apa-apa. Tanya kepada anak, mau dilanjutkan ayat berikutnya? Kalau misalkan mereka bilang sudah capek, sudah selesai, kita selesai sampai di sini. Kemudian ajak anak membaca doa setelah kegiatan. Namun, jika anak-anak masih semangat, ya, maka kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Ya. Dan begitu seterusnya. Kemudian, jika nanti sudah mendapatkan semua ayat, mereka sudah hafal ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4. Misalkan, maaf, sini ada yang terselip. Ayat 4. Kemudian biarkan ini tertancap. Nah, jika anak-anak sudah hafal semua ayat, maka ayat-ayat ini bisa ditukarkan kembali dengan nama surahnya. Nah, silakan Bunda minta anak-anak untuk menukarkan ini kepada Bunda dengan bendera nama surah. Nah, kita ucapkan selamat buat anak soli dan solihat telah mendapatkan bendera surah Al-Ikhlas. Nah, biarkan mereka tancapkan di sini. Ya, mereka tancapkan sebagai tanda bahwa mereka sudah berjuang. Kita berikan bendera. Nah, setelah bendera tertancap, ya, kemudian datang hari Senin, Bunda bisa membawa lembar prestasi yang sudah saya berikan. Di sini ada surah misalkan Al-Ikhlas. Nah, Bunda memberikan reward untuk hafalan Ananda di sini. Kemudian Bunda rekam ulang hafalan anak-anak, ya.
cukup dengan membawa ini ke sekolah dan rekaman yang sudah Bunda kirim. Kemudian nanti anak-anak akan mendapatkan bintang seperti ini. Ya, bintang seperti ini. Kemudian Bu Guru juga akan memberikan reward sebuah gambar di sini. Nah, bintang ini dibawa pulang oleh Bunda untuk diberikan kepada anak-anak agar anak-anak bisa menempelkannya pada warna-warni bagian depan. Kalau Al-Ikhlas berarti bintang ini kita tempelkan di sini. Menandakan bahwa mereka sudah dapat menguasai surah Al-Ikhlas, ya. Nah, Bunda, kelebihan alat ini juga anak-anak mampu mengetahui artinya dan keaksaraan dalam pengembangan bahasa. Baiklah, jika kegiatan sudah selesai, Bunda bisa merapikan kembali bersama anak-anak, ajak mereka untuk merapikan alatnya, ya. Untuk anak-anak, bendera ini boleh tetap berada di posisi seperti ini dan mereka simpan di kamar, atau jika takut untuk rusak atau hilang, maka anak-anak bisa menyimpannya di box kecil. Nah, ini adalah box untuk anak-anak menyimpan hafalan yang sudah mereka hafal. Disimpan di sini. Nah, untuk box besar ini bisa digunakan Bunda untuk menyimpan kembali alat-alat dengan dibantu oleh anak-anak di rumah. Disimpan agar alat ini tetap terjaga dengan baik. Ya. Kemudian benderanya juga kita simpan. Minta anak-anak merapikannya. Nah, jika sudah selesai, simpan kotak kecil ini dalam kotak besar. Kemudian disimpan kotak yang sedang ini ke dalam kotak besar. Begitu juga dengan kartu hafalan supaya Bunda tidak lupa dalam menyimpannya. Dan juga lembar ini nanti yang akan dibawa kembali ke sekolah. Demikianlah cara penggunaan alat ini. Mudah-mudahan Bunda dan Ananda bisa menggunakannya sebagai sarana pembelajaran interaktif di rumah dan membuat anak-anak semangat, dan Bunda pun semangat dalam mengajarkan anak-anak. Dengan cara tidak kita rasakan, nanti Bunda akan ikut menghafal juga dengan apa yang sudah dihafal oleh anak-anak. Ya, yuk sebelum kita tutup, kita menyanyi sekali lagi lagu yang tadi Bu Titi berikan untuk anak-anak dan Bunda. Ayo kawan, kita belajar menghafal ayat Al-Quran bersama Bunda, sangat menyenangkan. Semoga Allah sayang bundaku yang sabar. Terima kasih. Akhir kata boleh diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.